Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna. Hai, apa kabar anak-anak? Tentu baik-baik saja, bukan kabar kalian? Kita jumpa lagi ya di bab 16, lalu lintas dan angkutan jalan umum. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal lalu lintas dan angkutan jalan umum. Peserta didik mampu menjelaskan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan umum. Yuk kita mulai pembelajarannya. Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar kedua di dunia. Kota Jakarta sangat padat penduduknya. Kepadatan penduduk juga berimbas pada kepadatan jalan raya. Banyak mobil pribadi yang dipakai oleh warga untuk berangkat dan pulang dalam aktivitasnya. Bagi warga Jakarta yang tidak memiliki kendaraan pribadi, angkutan umum sangat besar manfaatnya. Angkutan umum ada yang dikelola oleh pemerintah, ada juga yang dikelola oleh swasta. Berikut ini kita akan pelajari bersama lalu lintas dan angkutan jalan umum di Jakarta. Nah, ini salah satu angkutan umum di Jakarta, yaitu Trans Busway. Ayo menyimak. Hari Minggu, Usni dan Pak Mamat akan pergi ke Mayoran mengunjungi saudaranya yang sedang punya hajat. Nah, Husni bersiap dengan senangnya. Husni diajak Pak Mamat naik angkutan umum ke rumah saudaranya yang ada di Kemayoran. Karena rumah Husni tidak berada di pinggir jalan, Husni rumahnya berada di jalan kampung, sehingga untuk menuju ke jalan raya, Husni harus naik angkutan. Nah, kali ini mereka menaiki bajai sampai ke halte bus Trans Jakarta yang berada di jalan raya. Pernahkah kalian naik angkutan umum di jalan raya? Tahukah kalian jenis-jenis angkutan jalan umum? Mari kita pelajari dengan seksama. Ayo membaca A. Lalu lintas di Jakarta. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan mewujudkan lalu lintas yang angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, dan lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, melakukan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan ya. Ada 3 komponen yang terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi. Mengikuti aturan lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan. Ini manusia sebagai pengguna ya. Jadi manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dalam keadaan normal, mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda, waktu reaksi, konsentrasi, dan lain-lain. Perbedaan tersebut
dipengaruhi oleh keadaan fisik, psikologi, umur, serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh seperti cuaca, penerangan, lampu jalan, dan tata kendaraan. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. 3. Jalan. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan, sumbu kendaraan serta aman sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas. Jakarta sebagai metropolitan telah memiliki prasarana lalu lintas yang cukup menunjang, antara lain rambu-rambu lalu lintas atau traffic light, jalan tol, jalur kereta api, terminal, stasiun, jembatan penyeberangan, trotoar, dan halte. Nah ya, trotoar adalah tepi jalan yang sedikit lebih tinggi daripada jalan. Halte adalah tempat naik turun penumpang ya. Halte terletak di pinggir jalan yang dilalui bis atau kendaraan umum. Nah, ini salah satu sarana adalah jalan tol yang disebut jalan bebas hambatan ya. Untuk menikmati, para pengguna jalan tol harus membayar sesuai tarif yang berlaku. Nah, ada tol kota dalam kota Jakarta Inner Ring Road, tol luar kota Jakarta Outer Ring Road, jalan tol Bandara Jakarta, tol Jakarta Cikampek, Bandung, jalan tol Jakarta Bogor Ciawi, jalan tol Jakarta Merak, jalan tol Jakarta Tangerang, dan jalan tol Tangerang Merak, jalan tol Jakarta Serpong, dan tol Bekasi Timur Cawang, Kampung Melayu. 2 stasiun adalah tempat pemberhentian kereta api, tempat menunggu calon penumpang. Di stasiun yang ada di Jakarta banyak sekali ya. Ada stasiun Gambir, Gondang Dia, stasiun Manggarai, stasiun Jakarta Kota, stasiun Jatinegara, stasiun Senen, stasiun Tanjung Priuk, stasiun Juanda, stasiun Cikini, stasiun Kampung Bandan, stasiun Jakarta, stasiun Angke, stasiun Pondok Jati, stasiun Cipinang, stasiun Tebet, stasiun Mampang, stasiun Keramat Sentiong, stasiun Kemayoran, dan stasiun Ancol. Nah, ini adalah jalur kereta api. Kalian bisa baca ya, ada jalur-jalurnya. B. Angkutan jalan umum di Jakarta. Di Jakarta, angkutan jalan umum banyak sekali jenisnya, antara lain bus Transjakarta, kereta monorel, bus kota, bajai, ojek online, dan lain-lain. Nah, berikut ini ada beberapa jenis angkutan yang ada di bus Transjakarta ya. Transjakarta adalah sistem bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004. Sistem ini didesain berdasarkan Transmilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung ibu kota yang sangat padat ya. BRT ini semakin lama semakin berkembang pengoperasiannya dan penggunanya ya. Ini dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta ya. Nah, ini melibatkan sekitar 6.000 orang petugas Transjakarta ya. Jumlah rata-rata pengguna Transjakarta diprediksi 350.000 orang. Tahun 2012 bertambah lagi. 2014 bertambah lagi, 2015 juga bertambah ya. Iya, biaya ongkosnya tetap Rp3.500 per penumpang sejak awal beroperasi. Monorel. Monorel atau kereta rel tunggal adalah kereta khusus dengan rel tunggal ya. Kereta monorel berjalan pada rel yang dibangun di atas jembatan layang. Nah, diharapkan mengurangi kemacetan di Jakarta. Mulai dibangun tahun 2004. Tahap pertama kereta tunggal dari Tebet dan berakhir di Harmoni.
Nah, pemerintah Pemprov DKI Jakarta merencanakan membangun monorail dalam 3 fase. Bus kota atau Metro Mini dan Kopaja. Bus kota atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai city bus atau transit bus adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain di wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek angkutan tetap dan teratur ya. Ada beberapa jenis sebagai berikut. Metro Mini. Nah, ini Metro Mini-nya dikelola oleh perusahaan bernama Metro Mini ya. Nah, ini ada nomor-nomor trayeknya. Metro Mini melayani 60 trayek dalam kota Jakarta dan setiap rutenya ditandai dengan nomor-nomor. Nah, nomor-nomor ini depannya awalannya ada STBUP yang menandakan operasi Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara, dan Pusat. Contoh di gambar adalah jurusan Senen Semper P07 berarti pusat ya, nomor 07. Kopaja. Kopaja sama halnya dengan Metro Mini dengan muatan juga 25 tempat duduk ya. Sama seperti Metro Mini. Nah, kendaraan ini dilihat dari sisi ramah lingkungannya tidak ada juga sebagai penghasil polusi yang cukup besar yang diakibatkan oleh mesin yang tidak bekerja secara fit sehingga menghasilkan pembuangan karbon yang cukup berbahaya ya. Nah, tapi pada tanggal 8 Agustus 2011 dioperasikan Kopaja AC bernomor S13 dengan rute Ragunan belakang Grogol. Pada Januari 2013, Kopaja sudah diintegrasikan dengan Transjakarta seperti rute P20 Senen Lebak Bulus, S13 Ragunan Grogol, P19 Ragunan Tanah Abang, dan S6602 Ragunan Monas. Nah, pada tanggal 24 Juli Kopaja bergabung dengan PT Transjakarta dan menjadi operator penyelenggara bus Jakarta. Ketika bergabung dengan PT Transjakarta, Kopaja tidak lagi menggunakan sistem setoran, tetapi menggunakan sistem rupiah per kilometer. Bajai, nah ini adalah kendaraan bermotor roda 3 ya. Nah, ini manfaat kita beralih ke manfaat sarana dan prasarana lalu lintas. Nah, sarana dan prasarana lalu lintas umumnya sangat bermanfaat bagi aktivitas semua. Dengan adanya ini semakin mempercepat waktu tempuh ke suatu tempat ya. Sarana lalu lintas bermanfaat secara ekonomi, sosial, politik dan manfaat ekonomi yaitu cepat mendistribusikan atau diantarkan ke daerah-daerah yang membutuhkan ya. Manfaat sosial yaitu pelayanan untuk perorangan, mempercepat pertukaran atau penyampaian informasi, sarana berpergian berrekreasi untuk bersantai, mempercepat waktu tempuh perjalanan, memencarkan penduduk ya. Manfaat politik. Nah, apa manfaat politiknya? Yaitu menciptakan kesatuan bangsa, keamanan negara dan mengatasi bencana. Dengan adanya kapal patroli air dan pesawat angkutan udara, persatuan dan kesatuan bangsa serta keamanan negara dapat terjamin ya. Nah, manfaat kewilayahan apa ini? Nah, dengan adanya ini, kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pedalaman dapat terpenuhi dengan cepat. Dengan demikian, wilayah perkotaan, perdesaan, dan pedalaman saling terhubungi. Ayo berlatih. Diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut ya. Nah, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Buat presentasi dan ini rubrik penilaiannya. Sebisa mungkin presentasi kamu mendekati kriteria skor 4 agar nilainya bagus. Dari guru. Nah, pembentukan sikap karakter mengenal lalu lintas dan angkutan jalan umum adalah 1. Percaya diri, 2. Toleransi, 3. Menghargai. Nah, ini ada refleksi. Kalian bisa membacanya dan menjawabnya ya. Contreng kalau kalian jawabnya ya. Contreng kalau tidak, kalau jawabannya tidak.
Rangkuman 1. Sarana lalu lintas adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mengangkut dalam mencapai maksud dan tujuan. Contohnya mobil, bus, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Prasarana lalu lintas adalah segala sesuatu yang dapat menunjang kelanjutan pengangkutan. Contohnya jalan, jembatan, layang, terminal, bandara, dan pelabuhan. Sarana dan prasarana transportasi bermanfaat secara ekonomi, sosial, politik, dan kewilayahan. Sarana dan prasarana transportasi harus dipelihara dengan sungguh-sungguh. Tujuannya agar sarana dan prasarana transportasi yang ada menjadi awet, ya. Kita lanjut. Nah, kita ke evaluasi. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C depan jawaban yang benar, ya. 1. Jenis transportasi yang belum beroperasi di Jakarta karena masih dalam pembangunan adalah yaitu kereta monorel. Kereta api pertama di Jakarta dibangun untuk menghubungkan Batavia dan Bogor. Pintar sekali. Nomor 3, stasiun kereta api terbesar di Jakarta adalah, ayo stasiun apa? Betul, stasiun Gambir. Berikut adalah manfaat sarana prasarana transportasi dalam sosial kecuali. Yang mana Nah, yang jawabnya adalah B, ya. Jawabannya memenuhi kebutuhan penduduk kota, desa, atau pedalaman, ya. Nomor 5, bus angkutan kota yang beroperasi di Jakarta adalah, pasti kalian sudah tahu. Iya betul, C, Kopaja. Kita lanjut, ya. Isilah titik-titik di bawah ini. 1. Tempat pemberhentian bus disebut halte. Pintar. Jalan bebas hambatan adalah sebutan lain dari jalan tol. Pintar, ya. Tempat pemberhentian kereta api disebut stasiun. Pasti kalian sudah tahu, ya. Nomor 4, pejalan kaki sebaiknya menyeberang di betul, zebra cross dan di jembatan penyeberangan atau JPO. 5, mobil digunakan untuk mengangkut barang dagangan merupakan pemanfaatan sarana transportasi secara betul ekonomi. Kita sekarang ke bagian C. Jawablah soal-soal di bawah ini. Nomor 1, ceritakan perkembangan sejarah lalu lintas di Jakarta. Pada awal mulanya masyarakat hanya menggunakan kuda. Lalu pada fase selanjutnya masyarakat mulai mengenal sapi. Dan fase berikutnya masyarakat menggunakan sepeda. Dan pada saat motor dan mobil mulai ditemukan, beberapa masyarakat berkecukupan menggunakan motor atau mobil. Dan pada saat zaman sekarang, karena banyak yang berkecukupan, jadi jalan macet dan padat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibuatlah lalu lintas di Jakarta. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang sarana dan prasarana lalu lintas? Sarana lalu lintas adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pengangkut dalam mencapai maksud dan tujuan. Contohnya, mobil, bus, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Prasarana lalu lintas adalah segala sesuatu yang dapat menunjang kelancaran pengangkutan. Contohnya, jalan, jembatan layang, halte, terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Nomor 3, sebutkan contoh sarana dan prasarana lalu lintas. Contoh sarana lalu lintas adalah mobil, bus, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Contoh prasarana lalu lintas adalah jalan, jembatan layang, halte, terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Nomor 4, sebutkan beberapa cara untuk memelihara sarana dan prasarana lalu lintas.
Jawabannya adalah tidak membuang sampah sembarangan, adanya penghijauan di sepanjang jalan raya, tidak menebang pohon seenaknya. Cepat melapor kepada petugas yang berwenang jika ada rambu lalu lintas yang rusak dan jalan yang berlubang atau rusak, agar jalan yang rusak tidak melebar, tidak merusak atau mencoret-coret tempat umum seperti halte, terminal, jembatan penyeberangan, dan WC umum. Nomor 5, mengapa etika berkendara harus dilaksanakan oleh setiap pengendara? Jawabannya, agar selamat sampai tujuan. Demikian pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta di bab 16 ini. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.